Yang kita masuk setelahnya teman-teman sekalian, setelah pentingnya pemimpin dalam Islam adalah kriteria pemimpin dalam Islam. Ada 3 kriteria mutlak, tidak bisa toleransi. Kecuali poin pertama, kalau kita berada di wilayah minoritas atau kita minoritas. Syarat pertama pemimpin wajib muslim, tidak boleh non muslim. Harus muslim, tidak bisa non muslim. Terutama di wilayah yang mayoritas muslim kayak kita di Indonesia. Baik, gubernur DKI sudah terlanjur Ustaz. Terlanjur, Anda salah, kenapa Anda pilih dia? Lalu apa yang harus dilakukan? Ada nanti. Kita akan masuk apa kewajiban kita terhadap pemimpin, gitu kan? Sekarang kriteria pertama harus dicari adalah muslim. Harus muslim pertama. Yang kedua, ya, ini idealnya, tapi ini juga hilang di Indonesia. Harusnya jadi pemimpin itu alim ulama. Harusnya. Sekarang kalau ada dai, ada seorang alim ulama muncul di kancah politik, disorotin. Kenapa tuh? Muncul di situ. Terus kalau bukan dia mimpin, siapa yang mimpin Anda? Hah? Orang yang tiap malam di diskotik, yang izinkan diskotik dibuka, atau yang terima kerjasama dengan orang non muslim, atau banyak hal yang kita tidak senang, atau pada saat terjadi sedikit masalah umat Islam disorotin lalu mereka ikut-ikutan, karena memang tidak faham. Abu Bakar dipilih oleh Nabi SAW karena alimnya, Umar dipilih karena alimnya. Umar pun memilih 6 orang sahabat jemaah surga, semuanya dimasukkan dalam ruangan dan disuruh pilih. Dipilihlah Uthman yang terbaik. Setelah Uthman meninggal, sahabat memilih Ali bin Abi Thalib. Begitu terus mereka memilih orang-orang yang paling baik, gitu kan? Dan tolok ukurnya karena faham halal haramnya Allah. Mungkin dia tidak ngerti administrasi Ustaz. Baik, jangan cari alim yang cuma tahu masalah halal haram. Ada alim ulama yang semua bidang ditanya dia bisa. Dalam ilmu faraid dia bisa, dalam ilmu fikih umumnya bisa, dalam masalah administrasi bagaimana dulu Nabi SAW mengatur, ya, ada orang yang mengurus tentang surat-surat beliau, ada yang mengurus ini, terus Umar, Abu Bakar, Khulafaur Rasyidin, bagaimana mereka mengatur pemerintahannya. Ini bukan bergulir begitu saja, mereka punya hukum-hukum. Kemudian dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Utsmaniyah memimpin dunia pada saat itu. Apa kita nggak punya sistem yang rapi? Coba baca buku-buku, banyak buku-buku Islam masalah itu, gitu kan? Yang menjelaskan bagaimana cara pengaturan administrasinya, militernya, semuanya rapi, ada kok dalam Islam, lengkap. Kita cari alim ulama yang begitu, ada. Di Indonesia ini saya tahu ada kiai-kiai yang luar biasa, santrinya sampai ribuan, umumnya semua hafal Quran, ibadahnya luar biasa. Dia dikenal di toko masyarakat di sekitarnya, orang-orang susah dibantu, banyak. Ini contoh sedikit, ditarik ke negara, ini luar biasa hasilnya sebenarnya. Tapi bagi kita kayaknya ganjil deh kalau seorang alim naik ke situ. Untuk apa fungsinya nabi-nabi diutus teman-teman sekalian? Untuk petunjuk bagi manusia kan, menjadi pemimpin buat mereka. Kan itu fungsinya nabi-nabi ya. Apa kata Nabi SAW? Al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama pewarisnya para nabi. Artinya setelah Nabi meninggal harus alim ulama yang memimpin kita. Nggak bisa. Karena mereka paling tahu mana halal haramnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kriterianya tidak boleh mengejar jabatan itu. Dan visi misi disampaikan setelah dipilih. Abu Bakar setelah dipilih baru ngomong di atas mimbar. Wahai muslimin, saya telah dipilih diberikan amanah. Apa yang sesuai dengan hukum Allah dukunglah, yang tidak sesuai ingatkanlah. Tidak ada ketaatan kecuali kepada Allah, dan tidak ada ketaatan pada saya kalau saya taat pada Allah. Kalau saya durhaka sama Allah, tidak ada ketaatan pada saya sama sekali. Visi misi disampaikan. Visi misinya adalah kepatuhan kepada Allah SWT. Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, semuanya khutbah setelah diterima, dipilih. Nggak ada sebelumnya tuh gembar-gembor janji semuanya dusta, kemudian tidak dijalankan. Tidak ada semuanya. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Inna wallahi la nuwalli ala hadal amr ahadan sa'alahu aw harasa alaih. Ini kalau teman-teman lebih lengkap lagi saya banyak berikan contoh-contoh. Judulnya di YouTube kriteria pemimpin dalam Islam. Dan ada DVD juga sudah terbit banyak. Bisa di-download gratis, alhamdulillah. Kata Nabi SAW, demi Allah kami tidak akan pernah kaum muslimin memilih pemimpin yang sengaja mengejarnya. Gitu kan? Memintanya atau mengejarnya. Enggak dipilih. Emang dicari orang yang justru kalau dikasih dia nolak tuh.
Waktu 6 orang dimasukkan oleh Umar bin Khattab dalam ruangan, Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, kemudian Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, 6 orang ini yang tersisa. Kata Umar, kalian masuk di sini. Harus satu orang jadi pemimpin dan kau Abdurrahman jadi pemimpinnya. Kata para ulama sejarah, Abdurrahman sudah dikasih isyarat oleh Umar untuk dipilih. Tapi dia begitu masuk, nih ya, Amir Mu'minin sudah pilih saya sebagai pemimpin kalian dalam majlis ini. Dan mulai sekarang saya mengundurkan diri dari kandidat. Nggak mau. Kalian berlima, silakan. 5 orang ini saling muji temannya. Kamu Rasulullah bersabda dan kamu begini. Kamu Rasulullah SAW. Dari satu-satu nih, misalnya misalnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka semua keroyokin ya, Abdurrahman, Sa'ad bin Abi Waqqas ini apa Nabi bersabda tentang dia, mereka tahu. Oh Nabi pernah bersabda begini, ditulis oleh Abdurrahman, disusun. Oh ternyata ini pujian Nabi pada dia 10, 20, 30 hadis. Si fulan, terakhir mengerucut tentang Utsman dan Ali saja. Dan Utsman bin Affan unggul 2 buah hadis saja pada saat itu. Hadis tentang pembelian sumur rumat pada saat akan memberikan minum para mujahidin, dan juga hadis tentang malaikat malu dengan Utsman, gitu kan. Maka Utsman ditunjuk, kamu Utsman gak bisa ngelak, kamu harus jadi khalifah. Pak boleh buat, terpojok karena fadilahnya. Kalau tidak dia tidak mau jadi khalifah. Gitu. Memang sudah begitu.